Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tunggu sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baik, ikhwati iman sekalian. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali pada pertemuan yang ketiga dalam pembelajaran daurah ilmu balaghah. Dan insya Allah kesempatan kali ini kita akan mempersilahkan pada Al-Ustadz untuk menyampaikan materi pada pertemuan yang ketiga, yang mana menyambung pembelajaran dari materi yang terdahulu. Kami harapkan ketika nanti sedang dilangsungkan daurah untuk di-mute-kan dulu suara mic-nya demi ketentraman bersama, dan kami minta izin untuk merekam segala kegiatan dan acara yang sedang kita berlangsungkan hari ini guna memberikan manfaat kepada seluruh orang yang insya Allah nanti mungkin bisa mengakses kembali materi ini di YouTube ya. Baik, insya Allah mungkin kita akan tidak terlalu membuang waktu. Insya Allah setelah nanti materi dipaparkan, maka kami insya Allah akan memberikan 2 kesempatan bagi penanya ya. Mudah-mudahan waktunya cukup. Baik, kita akan langsung saja kepada materi yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Hidayat. Kepada beliau kami persilahkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Amma ba'd. Di dalam sesi yang telah lalu kita menyinggung salah satu bagian dari bahasa Arab, yaitu yang berkaitan dengan balaghah, yang di dalam jenjang kependidikan bahwa
bahasa Arab itu ada bahasa Arab 1, ada bahasa Arab 2. Bahasa Arab 1 yaitu yang berkaitan dengan ilmu sorof, ilmu nahu, kemudian dengan imla, insya, dan latihan-latihannya. Itu dimasukkan kepada bahasa Arab ke-1. Bahasa Arab kedua yang berkaitan dengan balaghah, kemudian biasanya di jenjang pendidikan Islam itu ada ilmu mantik, yang sering dikatakan itu sebagai ilmu alat, artinya perabot. Kalau kita memiliki tingkatan tadi, sorof, nahu, balaghah, mantik, malah ditambah dengan ilmu usul fikih, kemudian ditambah lagi dengan mustalahul hadis, yang menerangkan tentang apakah berita itu bisa diterima atau tidak. Yang semuanya adalah berkaitan dengan pembahasan bahasa. Pada kesempatan ini, di dalam pelajaran balaghah, kita memulai dengan pelajaran ilmu nahu, ilmu ma'ani. Karena di dalam kitab Al-Mustafa Al-Maraghi yang menyusun balaghah, yaitu dimulainya pelajaran balaghah itu dari ilmu ma'ani. Karena ilmu ma'ani itu berkaitan dengan makna. Makna dijamakkan menjadi ma'ani. Yang mengandung makna, yang mengandung arti bahwa setiap omongan itu ada beberapa makna. Karena kalau kita bicara soal apapun, maka tentu saja arahan pembicaraan itu tidak selamanya sama. Karena itu di sini ilmu ma'ani, ilmu yang berkaitan dengan makna-makna yang diucapkan itu maksudnya yang mana. Nah, karena itu di sini dibahas ilmu ma'ani. Karena ada kalanya umpamanya kita ngomong, kalau kita bicara soal bahasa apapun, baik dia itu bahasa daerah, bahasa nasional Indonesia, atau bahasa Inggris, bahasa Arab, dan sebagainya, itu tidak lepas dari yang dibicarakan itu dari kedua unsur, minimal aja itu. Yang pertama, unsur kaib, dan yang kedua unsur kam. Yang kita bicarakan itu tentang masalah kuantitas, yang kedua yang berkaitan dengan kualitas. Jadi yang dimaksud dengan omongan di situ makna yang mana? Makna yang berkaitan dengan kuantitas atau makna yang berkaitan dengan kuantitas, begitu. Makanya di sini ilmu ma'ani disebutkan, dijamakkan maknanya. Ilmu ma'ani. Jadi setiap orang itu umpamanya membahas salah satu judul umpamanya. Judulnya satu. Itu bisa dibahas oleh mubaligh dari beberapa sisi. Seperti kalau kita melihat satu benda, misalnya korek api, ada 3 bagian kan, panjang dan lebarnya. Kemudian dilihat dari samping, berbeda dengan dilihat dari depan atau belakang.
Kalau dilihat di atas berbeda dengan yang kita lihat dari sebelah depan atau sebelah kiri dan kanan. Karena itu ilmu ma'ani ini menyangkut dengan apa yang dimaksudkan oleh orang itu dengan perkataan yang serupa. Karena itu di dalam suatu pelajaran ilmu tabligh biasanya diberikan suatu arahan. Jadi judulnya sama, tapi silakan 3 orang ini judul yang sama itu dibahas masing-masing. Pilih mau mengambil sudut yang mana. Yang mengandung arti setiap omongan itu ada jurusannya yang berbeda tergantung kepada yang dimaksud oleh si pembicara. Nah, karena itu saya jelaskan di sini secara teks gitu ya di dalam buku kecil yang kita jadikan sebagai rujukan. Ilmu ma'ani qawaidu tu'rafu biha ahwalul lafzil arabiyyi. Ilmu ma'ani adalah qawaidu, terdiri daripada kaidah-kaidah. Jadi yang kita pelajari itu kaidah-kaidahnya. Qawaidu mempelajari kaidah, menghafalkan kaidah atau rumus gitu ya. Tu'rafu yang bisa dikenal biha oleh rumus-rumus yang ada dalam ilmu ma'ani itu ahwalul lafzil arabiyyi, hal ihwal bahasa Arab. Allati biha, yang kalau kita mengenal kaidah-kaidah tersebut, yutobikul labdu muktadol hal. Dengan kaidah-kaidah yang diarahkan di dalam ilmu ma'ani itu, kita bisa menyesuaikan kata itu muktadol hal dengan tuntutan situasi dan kondisi. Sekali lagi, ini kaidahnya. Ilmu ma'ani adalah qawaidu kaidah. Tu'rafu yang bisa dikenal biha oleh kaidah itu ahwalul lafzil arabiyyi, hal ihwal atau seluk-beluk bahasa Arab. Allati biha, yang setelah mengenalnya kaidah-kaidah tersebut, yutabikul labdu, bagaimana kita menyesuaikan kata muktado yang dituntut, yang diperlukan al-halu oleh sikon, situasi dan kondisi. Jadi di dalam kaidah ini, kalau di dalam ilmu mantik kan ada yang dinamakan rumus-rumus. Yang dinamakan kaidah itu asal kata di dalam sorobnya kok ada yakudu. Kok ada yakudu itu duduk. Kok ada yakudu qu'udan. Qaidun. Jadi di situ ada qaidun. Duduk atau yang duduk. Apa maksudnya duduk itu? Menempatkan sesuatu pada sesuatu. Misalnya kita duduk di kursi. Apakah kalau orang bicara memang seharusnya pakai rumus? Kan kebanyakan orang ngomong itu tidak pakai rumus. Ya boleh-boleh saja orang bebas bicara. Akan tetapi bagi seseorang yang mendalami ilmu ma'ani itu, tentu saja situasi dan kondisi itu sebagaimana halnya di dalam bahasa Inggris umpamanya. Ada yang dinamakan past tense,
ada present tense, ada continuous dan sebagainya. Maka kaidah-kaidah ini ibarat umpamanya kalau kita membuat baju. Kalau kita pakai membuat baju tanpa pola, bisa enggak? Ya bisa. Akan tapi mungkin saja tangan kanan dan tangan kiri itu panjang sebelah. Jadi bisa jadi menutup badan. Tapi apakah kira-kiranya hasil kita itu bisa diterima oleh yang mesan? Nah, karena itu bagaimana supaya kanan dan kirinya itu sama, apalagi dengan besar dan kecilnya, apakah dia nomor S atau M gitu ya, atau apa namanya XL atau XL gitu ya. Jadi kita kalau sudah tahu tentang pola, sudah punya polanya, cara membuatnya akan cepat dan lebih mudah. Jadi tidak akan banyak orang yang komplain karena dia mengatakan baju saya medium M misalnya. Dia sudah punya polanya. Maka dengan adanya pola itu berarti akan memudahkan bekerja dan tidak banyak membuang waktu. Saya jelaskan dulu tentang kaidah ya. Jadi kalau kita misalnya membuat kue, bagaimana supaya kue itu sama tebal, sama bentuk? Ya harus ada cetakan. Dimasukkan satu cetakan yang 100 kali mencetak mirip sama semuanya. Tapi kalau tidak dicetakkan mungkin yang tebal, yang tipis, yang panjang, yang lebar. Maka cetakan itu bisa dikatakan kaidah. Kenapa? Karena cetakan itu nanti akan diduduki oleh adonan. Adonan itu didudukan kepada cetakan itu, maka disebut kaidah. Berarti kaidah. Kalau kita membuat baju umpamanya, maka perlu ada cetakan. Cetakan itu adalah namanya kaidah. Artinya mendudukkan kain itu pada cetakan itu kemudian digunting sesuai dengan bentuk cetakan itu. Kalau kita membuat sepatu biasanya bisa tanpa matres, tanpa cetakan. Maka tukang sepatu pasti mempunyai matres. Kalau nomor sekian bagaimana lebarnya, panjang dan sebagainya. Maka mereka cepat selesai membuatnya karena dia cara memakainya melalui sistem, melalui satu cara yang memudahkan untuk bekerja dan tidak banyak buang waktu. Maka di dalam omongan kita juga perlu adanya rumus. Maka rumus-rumus itulah yang kita hafalkan. Kalau sudah hafal rumus, berarti 1 dengan 1000 macam itu sama aja bentuknya. Tapi kalau tidak pakai cetakan, tidak pakai rumus, tidak pakai matres, mungkin beda. Setiap kali membuat tidak akan sama. Maka disinilah para ahli bahasa membuat patokan-patokan atau cetakan-cetakan atau rumus-rumus atau aturan-aturan tertentu yang disepakati atau dengan kata lain kaidah. Maka ilmu ma'ani itu mempelajari rumus-rumusnya. Kaidah bicaranya itu bagaimana? Tu'rabu biha yang bisa diketahui biha dengan kaidah dengan cetakan itu seluk-beluk bahasa Arab yang mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita menyesuaikan ucapan itu dengan tuntutan situasi dan kondisinya. Itulah
sebagian daripada ilmu balaghah kan. Ilmu balaghah itu kan ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi'. Kalau ilmu ma'ani kaitannya dengan isi omongan, makna dari omongan itu. Kalau ilmu bayan, bagaimana cara menjelaskan sesuatu itu yang mudah dipaham oleh orang. Cara menyajikan suatu permasalahan yang mudah dipaham. Kemudian yang ketiga ilmu badi tentang keindahan. Keindahan katanya dan keindahan isinya. Sehingga bila kita mempelajari bahasa Arab itu, bahasa Arab 1 dan bahasa Arab 2, maka tentu saja setiap jenjang pendidikan itu mempunyai tujuan. Umpamanya orang mengajarkan bahasa Arab dengan tujuan yang dimaksudkan TIK itu ya. Jadi supaya para santri atau siswa bisa berbahasa Arab, berbicara bahasa Arab. Ada lagi kalau pesantren, kebanyakan tujuan TIK-nya yaitu adalah agar supaya santri bisa membaca kitab kuning, supaya bisa memahami Quran dan hadis. Tapi kalau tujuan bahasa Arabnya hanya untuk ngomong, cukup aja sorob sedikit, nahu sedikit, sudah bisa. Tinggal hafalkan aja perbendaharaan katanya, vocabulary-nya. Tapi kalau untuk membaca kitab tidak bisa hanya dengan sorob dengan nahu. Karena tadi juga kalimat-kalimat itu arahnya berbeda-beda. Maka di situ diatur oleh aturan, oleh sistem yang dinamakan kaidah. Jadi yang dihafalkan oleh kita nanti rumus-rumusnya itu ya. Nah, itu yang dinamakan kaidah definisi ya. Tentang masalah definisi, umpamanya contoh, apa yang dinamakan misalnya fa'il. Maka setiap orang itu boleh bebas membuat definisi. Kalau orang sudah mengerti, pasti dia bisa membuat definisi. Walaupun redaksinya berbeda dengan orang lain, tetapi isinya sama. Kadang-kadang untuk umat Islam, kadang-kadang kalau sekarang kan banyak tafsir-tafsir Quran itu. Coba kalau kita bandingkan penafsir yang penafsir Quran yang ini, yang kedua, yang ketiga, di dalam satu kata berbeda-beda artinya. Itu boleh-boleh saja. Karena setiap penafsir memandang yang dimaksud oleh kata ini menurut saya yang lebih mudah dipaham dengan arti ini. Dengan penafsir yang kedua, beda ada lagi menerjemahnya. Mungkin yang dia pandang menurut dia arti yang paling tepat di dalam kata dalam satu ayat ini artinya begini. Boleh saja berbeda. Tetapi isinya sama. Makanya sistem pembelajaran zaman dahulu dengan zaman sekarang berbeda. Kalau zaman dahulu si siswa itu hanya mempelajari satu kaidah aja tidak berubah. Itu saja. Tidak berubah. Tapi kalau sistem yang baru, kaidah itu nanti di belakang. Kaidah itu nanti di belakang. Jadi diberi pengertian dulu. Pengertiannya begini, 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 begini. Sehingga nanti dalam uraian itu disimpulkan. Sehingga si orang yang belajar itu bersama-sama dengan guru itu menuju mengarah kepada suatu definisi. Gitu ya. Jadi setiap pengarang ilmu nahwu misalnya,
cara membuat definisi tentang fa'il, naib fa'il atau maf'ul bih, redaksi berbeda-beda, enggak apa-apa, jangan pusing. Karena tujuannya sama. Tujuannya sama. Karena masing-masing memandang mana kata yang paling tepat dalam kata ini. Itu boleh-boleh saja. Kadang-kadang saya mendapat pertanyaan, dihidangkan tiga tafsir. Tafsir yang ini diartikan begini, yang kedua begini, yang ketiga begini. Saya katakan semuanya benar. Sebab apa? Jadi maksud dari ayat itu tiga penafsir sudah paham. Hanya cara dia menyimpulkan apa yang dia paham itu tentu akan berbeda. Karena itu jangan heran kalau kita baca tafsir beda-beda terjemah, tapi tujuannya sama. Maka tapi tidak akan jauh melenceng karena masing-masing punya kaidah. Nah ini dengan kaidah ini jadi relatif di dalam tujuan itu sama walaupun berbeda redaksi begitu ya. Ini. Jadi itulah yang dinamakan ilmu ma'ani karena yang sangat penting seperti Al-Mustafa Syekh Al-Mustafa Imam Mustafa Al-Maraghi di dalam membahas balaghah itu yang dibahas pertama adalah ma'ani. Karena setiap orang itu wajib mengerti tentang Al-Qur'an. Supaya orang itu bisa memahami makna dalam Al-Qur'an itu secara mendalam, maka didahulukanlah pembahasan yang dibahas yang pertama adalah tentang ma'ani. Kalau sudah pengertian ma'ani sudah mendalam, baru nanti sebagai tambahannya ilmu bayatnya. Jadi ilmu bayan itu bagaimana cara membuat perumpamaan yang bagus ucapannya dan bagus juga maknanya begitu. Setiap orang itu mempunyai kemampuan masing-masing di dalam cara membuat ungkapan dari apa yang tersirat di dalam pikirannya. Sekarang mungkin timbul pertanyaan, apa saja yang dibahas di dalam ilmu ma'ani? Di dalam ilmu ma'ani ini dibahas ada 8 bab. 8 pasal lah gitu. Yang pertama lebih dahulu menerangkan al-khobaru wal insya. Ini yang pertama dibahas dalam ilmu ma'ani, khobar dan insya. Ini ada 8 pembahasan. Pembahasan pertama tentang khobar, apa bedanya khobar dan insya. Yang keduanya apa bedanya az-zikru wal hadfu. Apa bedanya takdim dan takhir. Apa bedanya at-ta'rif wa tangkir. Nakirah ma'rifat. Kemudian selanjutnya itlaq dan takyid. Al-qasru. Kata-kata yang sangat pendek tapi maknanya luas ya. Kemudian al-waslu wal fasal. Bagaimana kita menghubungkan satu jumlah dengan jumlah yang lain. Apakah boleh pakai wawu atau tidak boleh pakai wawu, membedakan dan dengan, maka di dalam ilmu ma'ani dijelaskan. Jadi umpamanya wawu tidak selamanya artinya dan, gitu ya. Nah tergantung situasi kalimat. Nanti akan dibahas di dalam ilmu ma'ani. Kemudian tentang kata-kata yang sangat singkat, kata-kata yang menengah, dan kata-kata yang panjang lebar. Jadi ini semuanya hubungan dengan penyampaian pemikiran kita kepada orang lain yang dibentuk dalam suatu susunan yang mudah dan bisa diterima oleh si pendengar. Nah, pertama, pembahasan yang pertama tentang ilmu ma'ani itu adalah khobar dan insya. Kalau orang sudah belajar ilmu nahu, itu pasti tahu khobar.
Akan tetapi istilah khobar di dalam ilmu nahu dengan ilmu balaghah dengan ilmu mustalah hadis berbeda. Karena begini saya katakan tadi, satu korek api misalnya, kita muka depan dan belakang itu sama bentuknya ya, panjang lebarnya. Tapi kalau dilihat dari pinggir, tentu saja beda panjang lebarnya. Mungkin panjangnya sama, tapi lebarnya tidak sama. Apalagi lihat dari atas dan bawah, berbeda lagi. Berarti ada masing-masing arah yang mana yang dibahas. Contoh misalnya khobar di dalam ilmu nahu apa itu khobar gitu ya. Jadi sebagaimana tentu orang-orang yang belajar nahu misalnya hukumnya khobar itu apa misalnya. Umpamanya dalam ilmu Ibnu Malik dalam Alfiyah wa rafa'u mubtada'an bil ibtida kadza qarab khobarin bil mubtada. Itu yang dinamakan khobar. Tapi kalau baca dalam beberapa karangan-karangan ilmu nahu yang menerangkan tentang khobar itu redaksinya pasti akan berbeda-beda. Tapi isinya sama. Makanya ketika kita belajar itu jangan untuk orang yang pemula jangan bingung begitu. Karena dari lihat dari sudut mana. Contoh misalnya al ilmu nurun. Ilmu itu apa sih kabar ilmu itu? Ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu adalah nur, maka nur itu adalah khobar. Al ilmu disebut mubtada, nurun itu adalah khobar. Jadi khobar ini berarti kepanjangan dari mubtada. Alhamdulillah, tuh ya. Alhamdulillah dikatakan mubtada karena dia permulaan kalimat. Lillah di sini adalah menjadi khobar. Jumlah jar majrur itu muta'alliq berkaitan dengan suatu kata yang namakan kainun. Maka lillah itu sebagai khobar. Itu ya dalam ilmu nahu. Kalau dengan bahasa Indonesia mudah saja. Kalau kepakai enaknya pakai kalimat itu, jawabannya adalah itu artinya mubtada dan khobar. Misalnya al ilmu itu nurun adalah cahaya. Jadi kalau pakai kalimat itu berarti mubtada. Artinya yang menjadi permulaan kata yang di dalam permulaan kalimat. Nurun adalah kabar, khobar. Gitu ya. Itu di dalam ilmu nahu, khobar itu seperti itu. Misalnya al-jahlu darun. Bodoh itu bahaya. Bodoh itu mubtada. Bahaya adalah khobar. Al-kasalu daun. Malas itu daun penyakit. Al-kasalu mubtada. Daun khobar. Itu kata siapa? Kata ilmu nahu. Akan tetapi kalau bicara tentang ma'ani, berbeda. Apa yang dinamakan khobar? Karena dilihat dari sisi yang lain gitu ya. Jadi yang dinamakan khobar adalah omongan yang mengandung dua kemungkinan. Mungkin benar, mungkin tidak benar. Maka itu namanya khobar. Khobar menurut istilah ilmu ma'ani. Jadi khobar itu adalah susunan omongan. Kalau dalam ilmu nahu disebut jumlah gitu ya.
Susunan omongan, yang susunan omongan itu mengandung dua kemungkinan benar atau dusta. Itu namanya khobar. Dengan kata lain, kalau khobar di dalam ilmu ma'ani tadi adalah omongan yang mengandung dua kemungkinan benar dan atau dusta, itu dinamakan khobar. Tapi kalau pakai sudut pandang ilmu nahu, khobar di sini maksudnya jumlah, susunan kalimat yang sempurna. Di dalam menurut ilmu ma'ani itu, khobar itu adalah omongan. Omongan itu kan harus sempurna. Itu namanya khobar. Makanya beda lagi dengan ilmu mustalah. Apa yang dinamakan khobar menurut mustalah hadis? Menurut mustalah hadis yang dinamakan khobar itu beda dengan hadis. Al-khobaru huwa ma ja'a anin nabiyyi wa an ghairihi. Berita yang datang dari Nabi dan dari yang lainnya itu bisa dikatakan khobar. Sedangkan hadis, khobar yang hanya datang dari Nabi saja. Jadi kalimat khobar itu pakai kacamata mana? Gitu ya. Kalau pakai kacamata nahu, al-khobar itu seperti al-ilmu nurun. Nurun itu khobar. Al-kasalu daun, malas itu penyakit. Penyakit itu adalah khobar sebagai kelanjutan dari kata yang pertama. Al-jahlu dorun, bodoh itu bahaya. Maka dorun di situ khobar. Al-jahlunya mubtada, cek nahu. Gitu ya. Makanya bedakan dulu pemikiran kita, jangan bicara khobar, ingat aja nahu. Jangan. Kita ini bicara soal ilmu ma'ani. Yang dinamakan khobar adalah qaulun mufidun, gitu ya. Omongan yang sempurna, yahtamilu yang mengandung kemungkinan asidqo benar, wal kadhiba dan dusta, lizatihi pada zatnya omongan itu, bukan orang yang ngomongnya. Omongan yang diucapkan oleh siapapun, kalau omongannya seperti itu, bahwa omongan itu mengandung dua kemungkinan benar atau dusta, itu dinamakan khobar menurut ilmu ma'ani. Apakah ada omongan yang tidak mengandung benar dan dusta? Ya ada. Makanya kebalikan dari khobar itu adalah insya. Jadi yang dibahas pertama dalam ilmu ma'ani, kita mengenal ada khobar, kebalikannya insya. Yang dinamakan khobar adalah omongan yang sempurna, yang mengandung dua kemungkinan benar dan dusta. Lizatihi pada zatnya omongan. Itu bukan orang yang ngomongnya. Omongan itu sendiri mengandung kemungkinan benar dan dusta. Kemudian ada omongan yang tidak mengandung benar dan dusta. Itu namanya insya. Insya itu omongan yang sempurna tapi tidak mengandung dua kemungkinan benar atau dusta. Itu secara redaksi ya. Kalau menurut pemandangan saya untuk lebih mudah dipaham oleh siswa, begini. Jadi kalau yang dinamakan khobar itu yang masuk ke telinga kita dari luar. Apa yang kita dengar. Karena itu sifat manusia itu heterogen, ada yang soleh, ada yang toleh. Soleh itu orang yang baik, toleh ada orang yang tidak baik. Jadi kalau khobar itu yang masuk ke telinga itu perlu disaring. Karena manusia itu heterogen, ada yang soleh, ada yang toleh. Mungkin yang disebarkan itu adalah
hoax, kita yang tidak benar, telinga kita. Maka dikatakan khobar. Diterjemahkan dalam Indonesia kabar. Ditulis dalam surat kabar. Itu aja pemahamannya begitu. Jadi khobar di sini adalah kabar. Antara di Indonesia kan surat kabar. Padahal ditulisnya khobar. Artinya semua berita yang masuk ke telinga kita dari luar masuk ke telinga kita, maka perlu disaring oleh pikiran kita. Mungkin benar, mungkin tidak benar omongan ini. Tetapi kebalikan dari khobar adalah insya. Sedangkan insya itu omongan yang tidak mengandung benar dan dusta. Umpamanya apa? Contohnya perintah. Kalau perintah apakah dari luar kepada kita atau kita keluar? Kalau nyuruh, tentu dari kita keluar ya. Katakanlah dari lubuk hati kita maunya rumah itu bersih. Dek, ambil sapu, bersihkan. Habis makan tadi rame-rame, disapu, dibersihkan. Itu kan kata perintah. Ini kata perintah itu tidak mengandung benar dan dusta. Kalau umpamanya si ayah nyuruh kepada anak, nak, bersihkan meja itu, nak. Bohong, Pak, bohong. Itu nyambung. Tidak nyambung. Karena perintah itu datang dari lubuk hati kita keluar. Jadi, sedangkan hati itu tidak pernah berdusta. Karena itu, dibagi omongan itu. Yang dari luar masuk ke kita, kemudian kita akan mengeluarkan keluar. Gitu. Kalau dari luar masuk kepada kita, namanya khobar. Karena yang berita itu mungkin ada yang benar, mungkin ada yang tidak benar. Maka namanya khobar, karena datangnya dari luar masuk ke telinga kita. Sedangkan insya keluar dari lubuk hati yang paling dalam, dikeluarkan oleh kita. Misalnya kita ingin tahu, apa sih ilmu mani itu? Bohong kamu. Itu nyambung. Karena kita ingin tahu apa sih ilmu mani itu. Jadi tidak bisa dijawab, bohong. Itu nyambung. Anu ayah bohong dan benar mah itu namanya khobar. Ilmu kita keluar, itu namanya insya. Seperti apa? Al-amru fil amar, menyuruh. Dek, buka pintu deh, buka pintu deh. Bohong ayah. Mana ditah teh. Gitu ya. Jadi si anak itu tahu, buka saja. Jadi itu namanya amar. Artinya hati kita ingin masuk, agak dingin sedikit, suasana di dalam agak panas. Buka sedikit pintu. Jadi nyaman. Karena keinginan kita suasana nyaman. Maka kita nyeletuk lewat ucapan. Dek, buka pintu. Maka kalimat bukalah pintu itu namanya insya. Jadi amar. Yang kedua apa? An-nahyu, melarang. Melarang. Misalnya, jangan malas-malas dek belajar tuh. Kan sebentar lagi ujian. Bohong ayah, ternyambung. Nah itu perintah ayahnya ingin anak itu supaya berhasil belajar, rajin-rajinlah belajar. Jadi amar, nahi, melarang, apalagi yang keluar dari hati kita keluar. Amar, kata perintah, kata larangan, apalagi tadi pertanyaan, gitu ya. Al-amru wan nahyu, gitu ya. Apalagi istifham, pertanyaan. Kamu di mana rumahnya? Kamu di mana rumah? Bohong. Itu nyambung, nggak nyambung itu. Karena itu pertanyaan itu adalah tidak dusta, karena kita ini menanyakan itu karena kita ingin tahu, berarti itu namanya insya. Jadi perintah, larangan, pertanyaan,
panggilan, ya, lamunan, dan harapan. Itu dinamakan insya. Jadi sebelum masuk ke dalam ilmu ma'ani dibagi dua dulu. Jadi ada pembahasan tentang khobar. Membahas tentang kalimat sempurna. Bagaimana mestinya membuat kalimat sempurna itu. Ada ketentuan, ada kaidah-kaidahnya. Kemudian yang kedua adalah insya. Insya itu adalah omongan yang tidak mengandung benar dan dusta. Karena keluar dari lubuk hati kita yang paling dalam. Itu kalau saya menerangkan kepada anak-anak begitu. Jadi mudah dipaham. Jadi kalau insya itu artinya dari lubuk hati kita keluar. Nah, jadi al-khobaru wal insya itu yang akan dibahas ya. Barangkali nanti selanjutnya akan kita bahas masing-masing. Bagaimana khobar, bagaimana insya. Yang jelas pada kesempatan ini kita ambil bayangan dulu, gambaran secara keseluruhan. Jadi ada 8 bab yang dibahas. Pembahasan pertama adalah tentang khobar dan insya. Karena itu di dalam teks yang kalau kita punya catatan ya bisa kita mengikuti alur halamannya gitu ya. Jadi babul awal fil khobari wal insya yang menerangkan tentang istilah khobar dan insya dalam ilmu ma'ani. Al-kalamu omongan itu imma khobarun, imma sebagai khobar namanya, au insyaun atau sebagai insya. Fal khobaru, adapun khobar itu menurut ilmu ma'ani, huwa adalah ma yang yahtamilu mengandung kemungkinan, asidqo benar, wal kadhiba dan dusta, lidzatihi pada zatnya omongan itu. Diulang. Fal khobaru, adapun yang dinamakan khobar huwa adalah ma yang yahtamilu mengandung kemungkinan, asidqo benar, wal kadhiba dan dusta, lizatihi pada zatnya omongan itu. Jadi kita tidak menyangkut orang yang ngomong. Omongan itu sendiri mengandung dua kemungkinan benar dan dusta. Sebab datangnya dari luar masuk ke kita. Nahwa contohnya saparol gulamu, telah berlayar anak itu, budak itu telah berlayar. Kalimat saparol gulam, telah berlayar budak itu. Kalimat itu ya mungkin benar, mungkin tidak. Bagaimana kalau dikatakan benar? Kalau ternyata dia itu memang pergi, sudah tidak ada di tempat. Mungkin benar orang itu sudah berangkat. Tapi orang kok masih ada, berarti omongan itu dusta. Itu aja ukurannya. Apakah sesuai dengan kenyataan, maka dinamakan sidikun. Kalau tidak sesuai dengan kenyataan, namanya kadzibun, dusta. Gitu ya. Jadi omongan yang mengandung kemungkinan benar dan dusta itu dinamakan al-khobaru. Contohnya safaro gulamun. Berbeda dengan kata yang kedua, sapir ya gulam. Ayo berangkatlah wahai budak. Berangkatlah. Maka kalimat itu tidak mengandung benar dan dusta karena perintah. Keinginan si majikannya itu supaya si budak itu bekerja di suatu tempat. Pergilah kau. Maka ini tidak mengandung benar dan dusta. Sebab ini adalah kalimat yang keluar dari majikannya kepada budak itu. Itu. Jadi pembahasan kita tentang al-khobaru wal insya. Jadi khobar menurut sisi
sisi ilmu bahasa Arab. Makanya kalau kita belajar bahasa Arab, nahu, sorob, kemudian nahu sorob dengan iklalnya, gitu ya, plus-nya ya. Kalau nahu dengan i'robnya, gitu ya. Kemudian balaghah, kalau ditambah mantik, maka berarti pelajaran bahasa Arab ini terpadu. Pelajaran bahasa Arab ini bisa dipakai membaca kitab kuning. Kalau untuk muhadasah tidak perlu dalam-dalam pelajaran nahwiyahnya. Anak orang Arab juga, anak kecil tidak pernah belajar kaidah, ngomong bahasa Arab bisa. Jadi kenapa ya? Karena yang diperhatikan oleh si anak itu feeling. Feeling itu rasa bahasa. Setiap orang yang ngomong didengarkan. Ayahnya ngomong didengarkan, ibunya ngomong, kakaknya ngomong didengarkan. Nanti akhirnya si anak bisa bicara. Tapi kalau hanya berdasarkan pendengaran seperti itu, maka tentu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu maka kalau belajar bahasa Arab untuk dapat membaca kitab kuning atau membaca surat kabar atau tafsir-tafsir atau pembahasan ilmiah. Sekarang kan mulai dari bahan-bahan produk yang istilahnya mendunia, pasti sekarang itu ada bahasa Inggris, ada bahasa Arab. Karena bahasa Arab sudah dipidatokan di PBB. Artinya menjadi bahasa mendunia. Nah, kalau orang ingin memahami tentang isi surat kabar itu yang dengan bahasa Arab, tentu ini harus dengan bahasa Arab terpadu. Kalau hanya untuk muhadas sama, yang namanya bahasa amiyah namanya, bahasa pasar. Jadi tidak pakai kaidah. Karena dikiaskan aja sesuai dengan hasil pendengaran. Jadi diikut begitu saja. Orang yang sudah lancar ngomong bahasa Arab, belum tentu dia bisa baca kitab. Karena kalau pembelajaran bahasanya tidak terpadu, karena itu untuk memahami, yaitu maka perlu tadi sorob, nahu, balaghah, minimal itu 3. Itu. Sehingga nanti kalau sudah belajar ilmu sorob, balaghah, sorob, nahu, dan balaghah, maka tinggal beli aja kita baca sendiri. Karena kita sudah punya kaidah-kaidah sorob, kaidah-kaidah nahwiyah. Tinggal beli aja kamus untuk menambah vocabulary perbendaharaan kata. Karena pengetahuan sorob, nahwu, balaghahnya sudah ada, maka akan menjadi belajarnya langkah 1000. Tetapi kalau kita belajar tentang ajaran Islam misalnya hanya mendengarkan saja atau membaca, tanpa bisa kita menguraikan secara mendalam. Karena itu maka tentu saja ini tidak akan berkembang. Jadi kalau orang bisa nahu, sorob, balaghah, pasti ngomong bisa, walaupun pelan-pelan, lama-lama jadi bisa. Sedangkan TKW aja 3 bulan di Saudi bisa ngomong, sok sana aja ngaco ngomongnya. Dan menyalahkan ngomong, pokoknya karti mah sudah ngomong. Itu aja tujuannya. Tetapi kalau masalah-masalah hubungan dengan agama, benar-benar harus menggunakan kaidah-kaidah sorob, nahwiyah, balaghah. Sehingga ketika dibaca itu, pikiran itu, bagaimana kata nahunya, bagaimana kata sorobnya, kata balaghahnya, istilah mantiknya dan sebagainya, istilah usul fikih dan sebagainya, maka benar-benar kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita pahami itu. Itu ya. Jadi barangkali sudah lewat mungkin masanya. Jadi maaf kalau saya agak melantur, tapi maksud saya menjelaskan dulu kedudukannya. Jadi pembahasan yang kita bahas hari ini adalah apa itu khobar, apa itu insya menurut versi atau menurut sisi ilmu ma'ani.
Karena ada khobar menurut ilmu nahu, ada khobar menurut ilmu mustalahul hadis gitu ya. Barangkali itu yang mudah-mudahan bisa diterima pembahasan kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Maturnuwun Pak Ustaz. jazakallah khairan katsira kepada Al Ustadz yang telah memberikan pemaparannya. Dan sekarang kami persilahkan untuk yang mau bertanya kepada Al Ustadz, mungkin diberi kesempatan 2 orang. Silakan boleh acungkan tangan. Izin harus Ustaz. Silakan. Iya. Ibu. Turun Pak Ustaz. Bari tumarot janten Iya. ma'ani teh bagian dari ilmu balago atau napi balago bagian dari ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani bagian dari balaghah. Jadi yang dibahas di dalam balaghah itu ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi. Maka semuanya dinamakan balaghah. Mohon hatur nuhun Pak Ustaz. Iya. Baik, silakan yang lain apabila ada yang masih penasaran untuk bertanya hal-hal yang berkaitan dengan ilmu balaghah dan bahasa Arab ini, silakan. Mungkin saja Ustaz. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya sama Buya. Begini Buya, terkait pembagian khobar dan insya, saya pernah mendengar juga ada susunan omongan itu khobar tapi bermakna insya, atau ada insya juga yang bermakna khobar. Mungkin minta tolong dijelaskan mungkin sama Buya, itu maksudnya apa gitu ya. Ya, karena itu saya katakan tadi, orang berbicara itu pasti ucapan redaksi itu orang akan menanggapi bermacam-macam sisi gitu ya. Kemudian tadi ada khobar bermakna insya, ada insya bermakna khobar. Mungkin saja yang dimaksudnya jadi ini dikaitkan dengan perbedaan bidang studinya barangkali. Seperti saya katakan tadi, khobar itu menurut bahasa ma'ani mah omongan yang mengandung kemungkinan benar dan dusta. Tapi kan kalau menurut ilmu nahu, khobar itu kan beda. Nah, jadi ada khobar bermakna insya, ada insya bermakna khobar. Ini nanti akan dibahas dalam ilmu balaghah. Seperti contohnya begini. Contoh ya. Jadi khobar bermakna insya. Kita musim lebaran, kita bawa adik kecil menuju ke rumah kakek. Ya. Kemudian si ayah itu kepada anaknya, sudah salam sama kakek, sudah salam. Jadi si anak mengerti, gitu ya. Jadi kata-kata itu bukan berarti pertanyaan kepada anak yang harus dijawab, tapi si anak langsung saja pergi menuju ayah, gitu, kakeknya. Jadi ada kalimat perintah, tapi maksudnya melarang. Contoh begini umpamanya, ya, melarang tapi maksudnya menyuruh, ya. Jadi yang dinamakan di dalam istilah ma'ani itu adalah di dalam bab-bab yang lain gitu ya, namanya taswik. Contohnya, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Ada hal itu ya. Pertanyaan hadis itu tidak perlu dijawab, tapi direnungkan. Jadi rupanya ada sesuatu
yang nilainya lebih berharga daripada dunia. Nah gitu. Itu apa? Kebahagiaan. Jadi bisa saja. Jadi tapi ini tentu membedakan dulu mana khobar, mana insa secara definisi ya. Kan nanti ada cabang Al-Quran seperti itu, bentuknya pertanyaan, tapi isinya khobar. Ada kadanya khobar, tapi katanya menurut pertanyaan. Jadi artinya nanti di lapangan pasti ada menemukan hal yang serupa itu. Tapi kan dengan situasi kondisi situasi orang mengerti begitu ya. Walaupun bentuknya pertanyaan gitu ya. Jadi tadi sudah salam dengan kakek, sudah salam gitu ya. Si anak tahu bukan menjawab sudah enggak, anak terus saja salah sama kakek. Artinya ada khobar itu bermakna insa, ada insa bermakna khobar. Makanya perlu kita belajar ilmu ma'ani itu supaya nanti hal-hal seperti itu bisa dibedakan gitu ya. Itu ya. Iya baik Buya, terima kasih. Iya. Iya. Baik, terima kasih kepada seluruh yang telah bertanya. Dikarenakan waktu sudah tidak memungkinkan, insya Allah mungkin untuk pertemuan yang terakhir yaitu pertemuan keempat kita akan berlangsungkan hari Kamis mendatang sebagai penutupan pertemuan pada daurah balaghah ini ya. Dan diharapkan semuanya dalam keadaan sehat sehingga bisa menghadiri acara daurah pada hari Kamis mendatang sebagai daurah penutup. Dan mari kita berdoa untuk kesehatan Buya, mudah-mudahan beliau selalu sehat senantiasa. Kita tutup saja untuk acara kali ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.